Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-11 dari bab Mulatafatul yatim wal banat wasairid du'afa. Bab berkasih sayang terhadap anak yatim, wanita, dan orang-orang lemah yang lainnya. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh Abu Shuraih Khuwailid Ibnu Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad du'ifain al-yatim wal mar'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni uharriju haqqad du'ifain. Aku menganggap dosa hak dua orang yang lemah, dua kelompok yang lemah. Maksud menganggap dosa hak dua orang yang lemah atau dua kelompok manusia yang lemah, maksudnya menganggap dosa orang yang melalaikan hak mereka, hak kedua kelompok yang lemah ini. Siapa dua kelompok yang lemah ini? Rasulullah sendiri menyebutkan al-yatim wal mar'ah, yaitu anak yatim dan kaum wanita. Sampai di situ pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Shuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Perkataan beliau, Allahumma ya Allah, kata para ulama, ini bukan doa beliau, bukan hendak mendoakan orang-orang yang menzalimi wanita dan anak yatim dalam hadis ini, akan tetapi meminta persaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah menyampaikan kepada umat tentang hak kedua kelompok manusia ini, bahwa saya sudah menyampaikan kepada umat pentingnya memperhatikan hak dua orang yang lemah ini, hak anak yatim dan hak para wanita. Aku telah menyampaikan, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan kepada umat hak mereka, sehingga orang yang tidak menunaikan hak tersebut, aku anggap mereka telah berdosa, sudah berdosa. Kenapa? Karena sudah tahu umat ini bahwa anak yatim dan kaum wanita itu makhluk yang lemah. Jangan sampai kita menzolimi mereka. Disebutkan ad-du'ifain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang lemah, karena kelemahan ini mengundang, umumnya kelemahan itu mengundang kezoliman orang, gampang dizolimi, gampang diatur-atur secara sewenang-wenang. Maka Rasulullah sudah banyak mengingatkan agar tidak menzolimi anak yatim, juga tidak menzolimi wanita. Yang disebut dengan hak yang dilarang bagi kita untuk menzalimi mereka ini, baik hak secara harta atau hak yang ditetapkan oleh syariat bahwa sesuatu itu milik mereka. Harta yang menjadi milik mereka tidak boleh kita zalimi, kita ambil secara tidak benar. Atau yang ditetapkan secara syariat tentang harta kita yang harus diberikan kepada mereka, seperti nafkah, memberi nafkah kepada istri. Kita diwajibkan untuk memberi nafkah untuk mereka, maka itu menjadi hak mereka. Maka ketika kita melalaikan hak tersebut, tidak menunaikannya, maka kita masuk kepada kezaliman. Kenapa? Karena tidak memenuhi hak. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang berbuat zalim itu
paling berhak untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini sebelum di akhirat. Yang menzalimi istri, yang menzalimi anak yatim, ini diantaranya. Termasuk juga hak-hak yang lainnya. Ini sangat pantas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ahaqqu an yu'ajjilallahu al-'uqubata fid dunya minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling berhak untuk Allah percepat azabnya di dunia ini sebelum di akhirat adalah al-baghi, kezaliman. Nah, di antara kezaliman yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam bab ini yang sedang kita baca hadis-hadisnya adalah hak mereka, hak anak yatim dan hak kaum wanita. Anak-anak yatim itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata yatim itu banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Dan kata sebagian ulama, cukuplah kemuliaan itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim. Maka ini tasyrifan likulli yatim, adalah kemuliaan bagi semua anak yatim. Rasulullah juga yatim, maka yang lain juga sesungguhnya mulia ketika dia yatim. Maka mereka jangan bersedih hati, jangan putus asa ketika menjadi anak yatim. Kemudian banyak didorong di dalam syariat bagaimana kita harus memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan perasaan mereka. Kepada Rasulullah SAW tentang keyatimannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim lalu Allah melindungi kamu. Kemudian dalam hadis-hadis yang banyak sekali yang sudah dibaca dalam hadis-hadis sebelum hadis yang ke-11 ini juga beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan memberi kafalah, membantu anak-anak yatim. Ada hadis yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari, yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi di bab Riyadhus Shalihin ini, bagaimana keutamaan menanggung kebutuhan anak yatim, menjaga mereka, mendidik mereka dengan baik. Di antaranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Ana awwalu man yuharriku babal jannah." Kata Rasulullah, aku orang yang paling pertama membuka pintu surga. Rasulullah juga yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah menggerakkan pintu surga itu, lalu ada seorang wanita, kata Rasulullah, tusabikuni, dia mengejarku, sehingga seret-seretan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pintu surga. Rasulullah mengatakan, "Man anti? Siapa kamu?" Dia ada di depan, luar biasa, ada di depan. Sebelum umat-umat, sebelum manusia yang lain, dia ada di depan. Kata wanita ini, "Aku adalah seorang wanita yang di bawahku ada anak-anak yatim yang dia urus dengan baik." Ini keutamaan mengurus anak yatim. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, "As-sa'i ilal armalah kal mujahidi fi sabilillah." Orang yang pergi mendatangi janda-janda untuk membantu mereka, membantu keperluan mereka, kata Rasulullah seolah-olah dia itu seorang mujahid di jalan Allah, sekaligus orang yang senantiasa sholat malam, sekaligus juga dia orang yang senantiasa saum di siang harinya. Dan kata para ulama, keutamaan membantu janda-janda ini karena di pundak mereka, di belakang mereka ada anak-anak yatim. Maka ini dorongan dari syariat untuk memperhatikan anak yatim, juga termasuk janda-janda, diperhatikan, maka besar pahalanya insyaallah. Ustaz Muhammad Ali setiap bulan mengunjungi janda-janda ya. Enggak ada ya? Dibagi janda-janda di wilayah Gunung Jaya. Beliau menjadi jalannya yang menyalurkannya, kemudian ada donatur dari
secara khusus dari Kuwait. Dan ini menunjukkan pemahaman donatur orang Kuwait ini pentingnya menyantuni janda-janda, anak yatim, karena dorongan dari hadis-hadis Rasulullah SAW juga dalam Al-Quran sangat banyak sekali keutamaan membantu mereka. Sebaliknya juga terdapat banyak ancaman bagi orang yang menelantarkan mereka atau bahkan mengambil harta mereka secara zalim. Kata Al-Quran, orang-orang yang alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka seolah memakan api neraka di perut-perut mereka, memasukkan dengan tangannya sendiri api neraka itu kepada perutnya. Dan yatim yang harus kita perhatikan itu, baik yatim yang kita urus tinggal di rumah kita, umpamanya ada sebagian yang beruntung di rumahnya ada janda yang dinikahi dan punya anak-anak yatim, maka kita tidak boleh menzalimi anak-anak yatim tersebut. Ibunya dinikahi, anak juga diurus, dirawat. Mereka anak yatim yang diperintahkan oleh syariat untuk diperhatikan. Juga termasuk anak-anak yatim yang mungkin tidak di rumah kita, akan tetapi kita sebagai ketua yayasan, sebagai pimpinan pesantren yang di lembaga tersebut juga mengurus anak-anak yatim. Tidak boleh mengganggu hak mereka. Ayat yang tadi yang kita bacakan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, ketika turun dan didengar oleh para sahabat itu ngeri, para sahabat itu boro-boro tertawa. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sedangkan mereka pada punya anak yatim, karena biasa mereka menikahi janda-janda itu biasa menikahi punya istri 2, punya istri 3, di antara yang kedua, yang ketiga, keempat atau bahkan yang pertama juga janda-janda yang punya anak yatim. Itu ngeri, khawatir sampai memakan yang menjadi hak mereka. Maka setelah turun ayat ini mereka pisahkan betul-betul, makanannya pisahkan untuk yatim, jangan sampai yang menjadi jatah dia kemudian kita makan. Begitu juga minumnya, karena bukan sembarangan di ancamannya. Yaquluna fi butunihim naro, seolah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Begitu juga para wanita, ini juga makhluk yang lemah. Dan ketika disebut wanita ini bukan hanya wanita yang sudah tua, maksudnya syariat ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka ketika mereka menjadi ibu, ketika mereka menjadi anak, juga ketika mereka menjadi istri. Ketika menjadi ibu, apa kata Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya, man ahaqqun nas bisuhbati bihusni sahabati bihusni suhbati, siapa orang yang paling berhak dengan baiknya muamalahku, sikapku, yang paling berhak dengan sikap mendapatkan sikap yang baik dariku? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi? Ibu kamu, kata Rasul. Siapa lagi? Ibu kamu. Keempat baru ayah kamu. Menunjukkan mulianya posisi wanita di dalam syariat agama ini. Begitu juga ketika mereka menjadi anak kita, disuruh untuk perhatikan. Jadi ketika ada di bawah kita juga sama, anak kecil, ada dorongan-dorongan syariat untuk menjaga mereka, para wanita secara khusus, diantaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, man ala jariyataini fa'ana fil jannah fa'ana huwa ya dalam hadisnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan, anak yang diurus, dirawat baik-baik, hatta yablugha, sampai dia besar, maka aku dengan dia, kata Rasul, dengan yang mengurus 2 anak perempuan ini di surga bagaikan 2 jari ini, dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW bagi orang yang mengurus, memperhatikan anak wanita. Begitu juga ketika menjadi istri. Ini juga Rasulullah SAW seringkali menasehati kita kaum muslimin, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan agar memperlakukan baik kepada istri-istri kalian, fa innahu asirun indaku, karena istri-istri itu adalah tawanan yang ada pada kalian. Disebut tawanan ini bukan untuk menghinakan, tapi untuk menyebut
sifat lemah mereka. Tawanan itu lemah, ada dalam kekuasaan kita, dan ini lagi-lagi menguatkan agar kita memperlakukan baik orang-orang yang lemah, kaum-kaum yang lemah. Disebut tawanan dari sisi apa? Dari sisi awalnya istri kita itu harus taat kepada orang tuanya, kemudian gara-gara kita sudah akad dengan sekian mahar, ada yang murah, ada yang mahal, kemudian si istri itu beralih menjadi bersama kita dan ketaatannya beralih juga kepada suaminya. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka orang yang lemah, berlakulah baik kepada mereka. Ini bukan seperti yang dipahami sebagian orang bahwa Islam menghinakan, disebut istri itu tawanan. Tidak, tawanan dalam Islam itu dimuliakan, tidak boleh diganggu. Bagaimana tawanan dalam perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat memperlakukan mereka dengan baik, sehingga karena baiknya para sahabat dalam memperlakukan mereka, rela mereka tidak makan yang enak. Para sahabatnya sendiri tidak makan yang enak. Makanan yang enak itu diberikan kepada tawanan-tawanan tersebut. Harus dijaga kaum yang lemah tersebut, sehingga ketika menggambarkan istri kalian adalah tawanan bagi kalian, ini karena perlakuan Islam yang baik kepada orang-orang yang lemah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.